Selamat datang di channel Tanpa Dusta. Kali ini aku punya cerita buat kalian. Sebuah cerita nyata tentang kejujuran yang mahal harganya. Tentang luka yang disembunyikan di balik layar ponsel. Cerita ini datang dari seorang gadis SMA di sudut kota Purwokerto. Namanya Alia. Alia adalah gambaran remaja masa kini. Ketika dunia digital mulai merajai hari-harinya, dia mengenal TikTok, Instagram, Facebook, hingga YouTube. Alia bukan sekedar pengguna biasa. Dia memiliki ratusan ribu pengikut. Di dunia maya, Alia adalah bintang. Dia digandrungi karena penampilannya yang selalu tampak sempurna dan bicaranya yang ceplas-ceplos khas anak muda yang membuat siapa saja penasaran. Kalian mungkin pernah melihat salah satu videonya yang tampak viral dan bertengger di depan trending. Dengan gaya bicaranya yang spontan, dia sering berkata di depan kamera, netizen, hidup itu jangan kebanyakan drama. Dibawa santai aja, kayak mendoan anget. Kalau ada yang sirik sama muka glowing kalian, bilang aja, sirik tanda tak mampu bos. Kalimat itu dipadukan dengan senyumannya yang manis, membuat jutaan orang menekan tombol suka. Semua orang memujinya, semua orang ingin menjadi seperti Alia. Namun ada sisi lain dari gemerlap itu. Sisi gelap yang perlahan menggerogoti jiwanya. Alia terlalu sibuk membangun citra di media sosial. Dia terbuai oleh angka-angka pengikut yang terus bertambah, oleh pujian-pujian palsu dari orang-orang yang bahkan tidak pernah menjabat tangannya. Tanpa dia sadari, dia mulai melupakan tanggung jawabnya. Dia lupa pada tugasnya sebagai seorang anak. Ketika ibunya mengetuk pintu kamar, memintanya membantu mencuci pakaian dan piring, atau sekedar makan malam bersama, Alia sering berteriak kesal. "Bentar bu, Alia lagi ngedit konten, jangan diganggu dulu." Dia juga lupa pada tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Tugas-tugas sekolahnya terbengkalai. Pikirannya tidak lagi berada di ruang kelas, melainkan pada berapa banyak views yang akan dia dapatkan esok hari. Dunia nyata baginya terasa membosankan, sementara dunia maya adalah tempat di mana dia merasa menjadi ratu. Alia tidak sadar bahwa dia sedang berjalan di atas jembatan kaca yang rapuh. Dia lupa bahwa kecantikan yang dia tampilkan adalah hasil dari manipulasi teknologi. Dia sangat bergantung pada filter digital. Filter yang mengubah warna kulitnya menjadi seputih porselen, menyamarkan jerawat-jerawat kecil di pipinya, dan membuat matanya terlihat lebih bersinar. Di balik filter itu ada ketakutan yang luar biasa. Ketakutan jika dunia tahu siapa dia sebenarnya. Hingga pada suatu malam badai itu datang tanpa permisi. Alia memutuskan untuk melakukan siaran langsung atau live di TikTok. Di detik-detik awal semuanya berjalan normal. Penontonnya mencapai ribuan. Mereka menyapa Alia dengan antusias. Alia tertawa menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan gaya ceplos-ceplos yang biasa. Namun setelah berjalan 3 menit, bahwa sebelumnya ia belum menyalakan filter wajah yang biasa dia gunakan. Dia baru menyadarinya setelah beberapa menit live berjalan. Saat dia tidak sengaja melihat pantulan dirinya di sudut layar, wajah aslinya terekspos. Kulitnya yang sawo matang, sedikit kusam karena sering begadang, dengan bekas jerawat di dahi dan pipi.
Seketika kolom komentar yang tadinya penuh dengan pujian berubah menjadi lautan racun. Netizen yang selama ini memujanya berbalik arah menjadi hakim yang paling kejam. Kata-kata ejekan mulai membanjiri layar. Loh, kok mukanya yang asli tampak burik kayak gini? Ada yang bilang juga, kena tipu kamera dewa kita. Gila, beda banget sama di foto. Ada juga yang berkomentar, wah ternyata selama ini cuma modal filter, aslinya zong banget. Ada juga yang bilang, Alia yang asli ternyata mirip pembantu gue di rumah. Tangan Alia bergetar, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sesak di dada. Dengan air mata yang mulai berlinang, dia langsung mematikan siaran langsung tersebut. Dia panik. Dia melemparkan ponselnya ke atas kasur. Dia menangis ketakutan. Karena yang selama ini dia khawatirkan itu terbuka aibnya. Dia berlari menuju cermin besar di kamarnya. Dia tersenduh di bawah lampu kamar yang tamaram. Dia melihat pantulan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya Alia menatap dirinya sendiri dengan rasa benci yang teramat sangat. Dia menangis terseduh-seduh, memukul dadanya sendiri. Di dalam hatinya muncul sebuah protes yang lancang kepada takdir. Dia geram, dia menangis. Dia berteriak dalam hatinya, ya Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku seperti ini? Kenapa aku tidak dilahirkan cantik seperti mereka? Mengapa Engkau penuh dengan kekurangan ini? Sejak malam itu dunia Alia runtuh. Dia jatuh ke dalam depresi yang mendalam. Dia mengurung diri di dalam kamar, menolak makan dan tidak mau pergi ke sekolah. 1 minggu berlalu tanpa kabar. Pintu kamar terkunci rapat, sama seperti hatinya yang terkunci oleh rasa malu dan benci pada diri sendiri. Ketidakhadiran Alia selama seminggu membuat pihak sekolah khawatir. Hingga pada suatu siang, pintu rumah Alia diketuk. Bukan oleh netizen, bukan oleh para pengikutnya di media sosial, melainkan oleh Bu Rahma, yaitu guru BK, dan Pak Budi, wali kelasnya. Mereka datang jauh-jauh dari sekolah karena peduli. Di dalam kamar yang pengap dan gelap, Alia duduk tertunduk. Pintunya diketuk oleh ibunya. Ibunya menyampaikan bahwa ada bapak ibu guru yang datang. Alia tidak berani menatap wajah kedua gurunya. Dia merasa dirinya adalah produk gagal yang memalukan. Namun, tidak ada amarah di mata kedua guru itu. Ibu Rahma mendekat, duduk di samping Alia, lalu mengusap punggung gadis itu dengan kelembutan seorang ibu guru. Ibu Rahma berkata dengan suara yang sangat teduh, Alia anakku, ibu dan bapak datang ke sini bukan untuk menghakimimu, menyalahkanmu karena beberapa hari kamu tidak berangkat sekolah. Kami tahu apa yang terjadi padamu di media sosial. Tapi, tahukah kamu, kami di sekolah, teman-temanmu sekelas, bahkan Pak Budi dan Ibu, kami semua tahu siapa kamu, bagaimana wajah aslimu. Kami melihatmu setiap hari tanpa filter di sekolah. Dan apakah kami menjauhimu? Tidak, Alia. Mereka tetap berteman baik denganmu. Bapak ibu guru tetap menjadi gurumu yang sayang kepada kamu. Semua teman-temanmu, mereka menghargaimu karena kamu adalah Alia yang ceria, bukan karena filter di ponselmu.
Pak Budi kemudian menyambung dengan nada yang tenang namun menusuk jauh ke dalam sanubari. Alia, dengarkan Papa. Mereka yang membuli kamu, mereka tidak pernah mengenalmu yang sebenarnya. Mereka hanya mencintai ilusi. Jadi sekalipun kamu meninggalkan mereka, mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Dan kamu pun tidak rugi berlepas diri dari mereka. Pujian mereka semu, dan makian mereka pun tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Lanjut Ibu Rahma tersenyum, menggenggam tangan Alia yang dingin. Alia, mungkin kejadian ini adalah cara Allah untuk menegurmu. Karena Allah sayang padamu. Kamu terlalu sibuk mencari penilaian manusia sampai lupa pada penciptamu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Ibu Rahma melanjutkan, Allah tidak peduli seberapa glowing wajahmu di kamera. Allah tidak peduli berapa banyak followersmu. Yang Allah lihat adalah ketulusan hatimu dan kebaikan amalmu. Semua ciptaan Allah itu sempurna, Alia. Yang membuat terlihat cacat adalah pandangan manusia yang penuh dengan nafsu dunia. Mulai hari ini, ubahlah sikap kamu. Kembalilah taat kepada orang tuamu. Mintalah maaf pada ibumu yang setiap hari menangis mengkhawatirkanmu. Kembalilah ke sekolah, fokus belajar dan bangun masa depanmu yang nyata. Kata-kata itu seperti embun pagi yang menyiram tanah yang gersam. Air mata yang menetes. Namun kali ini bukan air mata penyesalan atau kebencian, melainkan air mata keinsafan. Alia menyadari betapa bodohnya dia selama ini, memprotes takdir Tuhan demi pujian manusia yang fana. Hari itu Alia membuka gorden kamarnya. Dia membiarkan cahaya matahari masuk menyinari kamarnya yang selama seminggu ini gelap. Dia berjalan mendekati cermin itu lagi. Kali ini dia tidak lagi melihat kekurangan. Dia melihat dirinya yang utuh sebagai hamba Allah yang sedang memproses menjadi lebih baik. Sahabatku semuanya, cerita Alia mungkin adalah cerita kita juga. Berapa sering kita berdiri di depan cermin lalu mengeluh. Berapa sering kita merasa tidak cukup tampan, tidak cukup cantik, lalu mulai menyalahkan takdir. Kita terlalu sering melihat ke atas dalam urusan fisik, hingga kita lupa bersyukur atas kesehatan dan organ tubuh yang masih berfungsi dengan sempurna. Ingat, cermin di kamar kita hanya bisa memantulkan apa yang tampak dari luar. Namun, cermin di hadapan Allah adalah hati kita. Sebelum video ini berakhir, aku ingin bertanya kepada kamu semuanya yang masih setia mendengarkan sampai detik ini. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab kepadaku, tapi untuk direnungkan di dalam hati masing-masing. Pernahkah kalian berada di posisi Alia, merasa benci pada pantulan diri sendiri di cermin sampai lupa bahwa yang sedang kalian benci adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia? Dan bagaimana cara kalian berdamai dengan kekurangan tersebut? Tulis cerita refleksi kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan bahwa kita berharga bukan karena apa yang dilihat manusia, melainkan karena apa yang kita tanam di dalam hati kita. Aku pamit, sampai jumpa di konten berikutnya.